Selamat pagi, selamat menikmati cinta kasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan, dari kitab Injil Lukas pasal 6, ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Sebelum itu mari berdoa. Kami memuji Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Dan kami sungguh bersyukur bahwa di pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, nafas yang baru. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, segala tugas, peran. Sebelum itu kami akan belajar dari firman-Mu yang akan terus menjadi suluh, menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka mendapat alasan untuk menuntut dia. Namun ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Orang itu pun bangun dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Setelah memandang mereka semua di sekelilingnya, ia berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan pulihlah tangannya. Kemarahan mereka meluap, lalu mereka berunding tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Amin. Tema perenungan kita di hari ini, kebaikan tidak mengenal waktu. Kameloan tang napori attu. Seringkali kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi menundanya karena merasa belum saatnya. Kita kadang berkata, nanti saja kalau ada waktu, atau bukan sekarang. Tanpa sadar, kesempatan untuk melakukan kebaikan kadang lewat begitu saja. Dalam perikop hari ini, di situ diceritakan bahwa Yesus Kristus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Di sana ada seorang yang tangannya lumpuh. Pada saat yang sama, para ahli Taurat dan orang Farisi juga memperhatikan Yesus dengan sangat teliti. Mereka ingin melihat bahwa apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka bisa mencari kesalahan Yesus. Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia memanggil orang yang sakit itu berdiri di tengah dan bertanya, "Manakah yang boleh dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat?" Pertanyaan ini menyingkapkan sesuatu yang sangat penting. Bagi Yesus, melakukan kebaikan itu tidak seharusnya ditunda hanya karena sebuah aturan atau waktu tertentu. Ketika ada kesempatan untuk menolong, itulah saat yang tepat untuk melakukannya. Yesus kemudian menyembuhkan orang itu dan tangannya pun pulih. Namun ironisnya, orang-orang yang menyaksikan mujizat yang terjadi itu justru menjadi marah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa
kebaikan itu tidak mengenal waktu. Ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, jangan menunggu waktu yang lebih cocok. Kesempatan untuk berbuat baik adalah saat ini, saat sekarang. Mulai dari melalui tindakan kecil sekalipun, kita dapat menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan pemulihan dan kasih bagi orang lain. Tuhan menolong kita semua menjadi penolong saluran berkat bagi orang lain, dan sekiranya kebaikan itu tidak mengenal waktu. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari berdoa. Sungguh kesempatan yang indah kami boleh rasakan. Kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami kembali diperlengkapi, diingatkan bahwa kebaikan sepatutnya tidak mengenal waktu. Oleh karena itu kami mohon hikmat Tuhan agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi, saling tolong menolong. Mampukan kami ya Tuhan, terlebih dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Dalam tugas dan tanggung jawab kami, berkati kami, agar semuanya boleh kami kerjakan dengan baik. Kami terus menjadi saluran berkat untuk orang lain, untuk sesama kami. Berkati ya Tuhan semua anggota jemaat dalam tugas tanggung jawab peran kami masing-masing. Pun juga yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan kembali. Memberkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan juga pendampingan dari keluarga. Semuanya mendatangkan yang terbaik, bahkan juga kesembuhan. Hidup dan kehidupan kami di hari ini, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, permohonan kami, pengharapan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.